Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2023 gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas minat PPG pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Topik pembahasan pada kali ini yang pertama adalah latar belakang pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua review pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, yang keempat analisis artefak pembelajaran, yang kelima pembelajaran bermakna, dan yang terakhir perubahan yang saya lakukan. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu mata kuliah elektif dalam program PPG Prajaratan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran guru akan keberagaman peserta didik sehingga mampu untuk mewujudkan pembelajaran di kelas yang lebih berpihak kepada seluruh peserta didik sehingga tercapailah tujuan pendidikan untuk menjadikan individu merdeka dalam belajar dan meraih keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Topik-topik yang dibahas pada pembelajaran diferensiasi ada 5. Yang pertama adalah teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Dan review pengalaman belajar dari saya, yang pertama setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi pada topik 1, saya menjadi lebih memahami akan keberagaman peserta didik di kelas yang didasari dari teori ekologi, kecerdasan majemuk, capaian belajar, dan juga modalitas belajar. Karena latar belakang peserta didik yang berbeda-beda dan kesiapan belajar yang berbeda-beda pula, pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi yang penting untuk diterapkan di kelas. Kemudian topik 2, pembelajaran berdiferensiasi memberikan saya pengetahuan mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi konten, proses, produk, serta lingkungan. Aspek-aspek ini dapat menjadi pertimbangan untuk nantinya diterapkan di kelas karena keempat aspek tersebut membuka perspektif guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih beragam, tidak hanya melalui proses pembelajarannya saja. Pada pembelajaran berdiferensiasi topik 3, saya mendapatkan pengetahuan mengenai strategi-strategi berdiferensiasi apa saja yang bisa saya terapkan di kelas untuk merangkul seluruh peserta didik. Di topik 3, kami juga mendengarkan seminar dari guru penggerak yang dapat membuat kami terinspirasi untuk menerapkan strategi-strategi di kelas untuk dapat membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak kepada seluruh peserta didik. Pada topik 4, saya mendapatkan pengalaman belajar, yaitu mengimplementasikan strategi pembelajaran yang telah dipelajari pada topik sebelumnya ke dalam serangkaian praktik mengajar, mulai dari membuat rancangan pembelajaran atau RPP hingga melakukan micro-teaching, yaitu serangkaian kegiatan belajar. Saya jadi menyadari pada praktiknya mungkin pembelajaran berdiferensiasi cukup sulit untuk diterapkan, namun menghasilkan pembelajaran di kelas yang lebih hidup dan peserta didik dapat berperan lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di topik terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran, saya mendapatkan pengalaman belajar untuk lebih dapat mengevaluasi dan menganalisis pembelajaran yang diterapkan di kelas, apakah sudah memenuhi pembelajaran berdiferensiasi atau belum, serta memeriksa aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini, saya merasa dapat lebih teliti lagi dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih baik, yaitu pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik sebagaimana prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi pengalaman belajar ini, saya ingin merefleksi lebih lanjut mengenai pembelajaran yang saya dapatkan dari topik 1, yaitu topik teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, topik 1 ini sangat penting karena dengan mendalami memahami peserta didik, kita dapat memetakan peserta didik sesuai dengan kelompok yang sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Setiap peserta didik berasal dari lingkungan yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda, hingga cara menangkap informasi yang berbeda-beda pula. Sebagai guru, sangat penting untuk dapat memetakan karakteristik peserta didik yang berbeda tersebut. Memetakan peserta didik tersebut dapat dilakukan dengan melihat kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik dapat dipetakan dari kemampuannya dalam berpikir hingga kecepatannya dalam belajar. Adapun minat peserta didik dapat dipetakan dari mengetahui kesukaan serta kebutuhan peserta didik.
Bagi saya, yang paling menantang adalah memetakan peserta didik dari profil belajar karena lebih beragam dan paling diketahui ketika kita mengenal satu persatu peserta didik secara lebih mendalam. Ini menjadi tantangan bagi guru untuk dapat lebih dekat dan masuk ke dalam dunia peserta didik. Artefak pembelajaran dari topik 1, tugas-tugas pembelajaran yang diberikan pada topik 1 yang diantaranya ruang kolaborasi, yaitu secara berkelompok kami diminta untuk menganalisis apakah pembelajaran yang dilakukan dari video tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, serta melihat bagaimana guru di kelas mengelompokkan serta bagaimana mengvariasikan pembelajarannya. Adapun tugas pada demonstrasi kontekstual secara berkelompok kami diminta untuk membuat konten baik video maupun infografis yang memuat pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, disertai dengan teori pendukungnya. Berikut video ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelan. kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Tugas selanjutnya pada koneksi antar materi, yaitu menuangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, pengetahuan apa yang telah didapat dari mempelajari topik ini dan bagaimana pengetahuan itu berkontribusi terhadap pemahaman tentang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kami diminta untuk menjawabnya dalam kata-kata. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari belajar pada topik 1 pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi lebih menyadari pentingnya memetakan peserta didik dan mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Topik 1 membuat saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi secara lebih lanjut, yaitu mana yang merupakan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi dan mana yang bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi, seperti praktik umum yang dilakukan guru di kelas yang hanya memberikan jumlah soal yang lebih banyak bagi peserta didik yang pintar dan cepat dalam belajar dibanding peserta didik lain, alih-alih memberikan pengayaan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang sudah pintar tersebut. Itu merupakan contoh yang salah dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin memang menghadirkan tantangan-tantangan dalam penerapannya, seperti persiapan yang cukup lama, keterbatasan waktu di kelas, keterbatasan fasilitas bahan ajar di kelas, dan kebutuhan manajemen skill yang baik bagi guru. Namun di samping itu manfaatnya sangat terasa, yaitu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar, memaksimalkan kualitas pembelajaran di kelas, membuat pembelajaran lebih terpusat pada peserta
peserta didik, meningkatkan fokus peserta didik di kelas, hingga membuat peserta didik lebih berkembang baik secara akademik atau kognitifnya maupun secara sikap atau afektifnya. Perubahan yang saya lakukan adalah menjadi lebih baik dalam memahami peserta didik dengan mencari tahu tiap-tiap peserta didik, sehingga saya dapat memetakan peserta didik berdasarkan karakteristiknya, baik kesiapan belajarnya, minatnya, maupun profil belajar peserta didik di kelas. Sekian pemaparan saya mengenai seminar PPG mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.